Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohan Hairul Fahmi, NIM 180150147. Baik, di sini saya akan membahas sedikit jurnal dari Universitas Hasanuddin yang berjudul Desain Robot Observasi Karang Autonomous dengan Sistem Artificial Intelligence atau bisa disebut dengan kecerdasan buatan. Ya, saya pertama akan bacakan abstraknya dulu. Di sini kondisi perairan laut dengan kedalaman tertentu tidaklah mudah dipahami secara menyeluruh jika hanya mengandalkan kemampuan manusia tanpa dukung fasilitas pendukung lainnya seperti ketersediaan peralatan dan teknologi yang memadai. Ada beberapa faktor penyebab keterbatasan manusia untuk menyelam laut. Dalam diantaranya adalah bertambahnya tekanan setiap 10 meter sebesar 1 atmosfer, sehingga semakin dalam perairan maka semakin tinggi pula tekanan yang tidak sesuai dengan kemampuan fisik manusia. Dalam pengoperasiannya, alat ini sepenuhnya dikontrol secara otomatis dengan menggunakan sistem artificial intelligence atau kecerdasan buatan melalui unit microcontroller dan beberapa perangkat lainnya yang hasilnya dapat dilihat di berbagai perangkat seperti komputer dan laptop. Suplai daya dari produk ini bersumber dari energi surya yang akan menyediakan energi listrik secara gratis dan ramah lingkungan. Hasil dari inovasi ini akan membantu para peneliti dalam melakukan observasi dan eksplorasi bawah laut, khususnya terumbu karang, dengan cara mendeteksi secara cepat dan akurat data berbagai jenis terumbu karang dan kerusakannya jika ada, sehingga penanggulangan dapat segera dilakukan. 1. Pendahuluannya di sini membahas tentang kondisi perairan laut. Nah, menurut Agus Supangat Susana 2010, ada beberapa faktor penyebab keterbatasan manusia untuk menyelami laut. Di antaranya adalah bertambahnya tekanan setiap 10 meter sebesar 1 atmosfer. Kemudian selain ada kondisi alam dan faktor suhu serta kurangannya pencahayaan di dasar laut menyebabkan jarak pandang berkurang. Oleh karena itu dibutuhkan teknologi yang bisa mengeksplorasi potensi laut dan perikanan. Salah satu peralatan robot bawah air yang sedang kita bahas ini ya. Sebelumnya ada juga robot yang masih memiliki banyak kelemahan dalam melakukan eksplorasi, di antaranya seperti terbatasnya jarak penggunaan karena penggunaan sistem kendali manual dengan sebuah kabel yang memiliki panjang terbatas. Karena itu tadi, makanya dibuat dengan sistem autonomous yang diterapkan pada robot ini, memudahkan para pengguna dalam pengoperasiannya. Otomatisasi akan dilakukan mulai dari manuver robot menghindari objek lain, mengambil dan menganalisa video atau gambar,
mengisi daya, dan mengirim data ke ground station. Pengiriman dilakukan secara wireless, berarti tidak menggunakan kabel lagi ya. Nah, atau nirkabel, sehingga tidak terkendala jarak. Nah, pengiriman data secara nirkabel akan tergantung pada jaraknya. Semakin jauh jarak antara antena pengirim dan penerima, maka semakin kecil kecepatan data. Data ditransmisikan. Dan begitu pula sebaliknya, semakin dekat penerima ke antena, maka akan semakin cepat. Berarti pengaruh jaraknya. Semakin dekat, semakin cepat. Yang kedua, ada metode penelitian. Di sini dalam penelitiannya dibantu oleh berbagai macam referensi, jurnal, dan ada dosen ahli di bidangnya. Nah, perancangan robot ini dilakukan berbagai tahap, dari mulai membuat analisis robot menggunakan software ANSYS untuk menganalisis robot tadi, dan untuk analisis kekuatan struktur robot ada software Angel untuk membuat skematik sistem elektronika, dan Masru untuk analisis desain hidrodinamika robot ketika berenang. Kemudian dilengkapi dengan membuat detail engineering desain menggunakan software AutoCAD. Nah, robot ini dirancang dengan sistem artificial intelligence untuk dapat mengeksplorasi bawah laut dengan pergerakan layaknya ikan pari. Berarti berbentuk ikan pari dia. Suplai dari aki baterai. Sementara itu, untuk memastikan alat dapat bekerja dalam jangka waktu yang panjang, maka digunakan solar charger system. Sistem Automos yang beroperasi bekerja dengan cara robot mula-mula menyelam, melakukan eksplorasi dasar laut, hingga power baterai yang tersiksa sebanyak 15%. Kemudian robot akan naik ke permukaan untuk mengisi daya, serta mengirim transmisi hasil eksplorasi ke kontrol segmen secara otomatis. Berarti pengiriman data secara otomatis. Dan dia akan naik ke permukaan untuk mengisi daya. Ada persiapan alat dan bahan di sini. Bisa dilihat. Kemudian pembuatan dan perakitan. Nah, rangka dibuat dengan menggunakan fiberglass. Yang memiliki akurasi tinggi untuk memastikan prototipe sesuai dengan desain dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Komponen elektronika yang tidak tahan air dibuat dengan merekayasa komponen tersebut sehingga menghasilkan komponen waterproof menggunakan plasditip dan selaput membran, sehingga diperoleh komponen dengan kualitas terbaik yang tahan air dengan harga terjangkau. Berarti di sini alatnya dimodif agar tahan air ya. Sehingga telah siap, kemudian berlanjut perakitan. Di tahap akhir pembuatan ialah membuat program kecerdasan menggunakan bahasa Python dan C dengan compiler Arduino IDE, kemudian mengupload program ke dalam microcontroller Intel Galileo Gen 2 pada robot. Nah, ini ada uji coba kalibrasi komponen. Telah
telah diuji coba di laboratorium juga nih, di kolam Tirta Lontara Kodam, Sulsel Barat. Kemudian di bawah laut, di pesisir pantai Kabupaten Takalar atau Kabupaten Goa menjadi tempat uji coba aplikatif robot. Maka saat di uji coba di laut dapat dinyatakan berhasil alatnya. Kemudian sini ada laporan dan artikel ilmiah pembuatan robot tersebut. Dan ini adalah hasil pembahasan serta spesifikasi prototipe yang digunakannya. Baik, ya, di sini adalah desain dari struktur utama robot yang kita ceritakan tadi ya, berbentuk seperti ikan pari. Dia menggunakan GUI ya, atau Graphical User Interface di sini. Terus di bawahnya ada tampilan dari GUI-nya. Di sini ada, yaitu dari tampilannya ada map. Di sini map, di sini sensor, kedalaman, kompas, serta serial monitornya. Terus ada keunggulan dari robot observasi karang ini. Ada beberapa keunggulannya, seperti autopilot dan auto controlling menggunakan sensor sonar. Kapal dapat beroperasi secara mandiri, secara otomatis menganalisa kondisinya, kemudian mengambil keputusan sendiri. Seperti yang dikatakan di atas tadi, jika dayanya melemah, dia akan langsung otomatis naik untuk mengisi daya. Robot ini ditanamkan GPS, sehingga memungkinkan mengetahui lokasi saat robot ingin diambil kembali. Nah, ini gambaran dari hasil uji coba juga ya. Alat ini telah diuji coba secara eksperimental pada salah satu kolam renang di Kota Makassar. Pada tahap ini kami menguji kedalaman robot dalam bergerak ke kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, dan serangkai uji pergerakan tersebut. Robot ini sudah layak dan baik untuk beroperasi di laut. Robot sudah mampu bergerak secara otomatis menghindari setiap halangan berkat sensor yang ditanamkan. Dari hasil tes ini diketahui bahwa robot dapat beroperasi selama 3 jam dengan kedalaman kolam 5 meter. Dan robot dapat mencapai dasar kolam, sehingga robot juga telah mampu mengirim data secara tanpa kabel berkabel. Jadi kesimpulan di sini yaitu robot ini memiliki bentuk dan pergerakan layaknya ikan pari yang dapat beroperasi secara autopilot dan auto controlling, sehingga dapat mengambil gambar dan video, kemudian menganalisanya, mengisi daya, mengirim data, dan bergerak secara otomatis. Robot ini juga telah menggunakan sistem artificial intelligence tersebut dengan kecerdasan buatan dengan metode face recognition, pengenalan pola, sehingga memungkinkan robot dapat mengobservasi berbagai jenis karang dan menganalisa jenis terumbu karang normal serta mengetahui kerusakannya. Berarti kesimpulan yang kita dapat dalam membaca jurnal ini, karena manusia memiliki keterbatasan dalam menyelam, makanya alat ini diciptakan.
karena itulah tadi kekurangan manusia kalau tidak ada teknologi. Nah, seperti yang dikatakan oleh Pak Agus, semangat Susana ini, kalau manusia memiliki keterbatasan dalam menyelam, seperti pertama tekanan tadi ya. Ini daftar pustaka. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.